Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan. Di sini kelompok kami, kelompok 8, ingin mempresentasikan materi tentang inovasi pembelajaran kuantum, problem-based learning, dan kontekstual. Adapun anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Andromeda Yongjuansu dengan NPM 005, dan Intan Febrianti Dewi Effendi dengan NPM 0017. Di sini kita akan memulai pembahasan kita. Yang pertama, sebelum itu tapi kita belajar dulu arti dari pembelajaran. Pembelajaran adalah inti dari proses pendidikan yang mengubah pola pikir, perilaku, dan pengetahuan individu untuk sukses dan beradaptasi. Selain di sekolah, pembelajaran juga terjadi di rumah, tempat kerja, dan online. Berbagai model pembelajaran seperti konvensional, berbasis proyek, dan kooperatif bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Pentingnya inovasi dalam model pembelajaran adalah untuk menyegarkan metode strategi agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Ini meliputi pendekatan seperti pelajaran berbasis masalah, kontekstual, berbasis proyek, dan integrasi teknologi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi belajar. Jadi di sini pembelajaran sekarang itu kita pengen supaya mencari inovasinya yang lebih membuat sesuai dengan kebutuhan zaman, supaya bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan relevan dari belajar. Bisa next slide teh. Nah, di sini kita akan mulai materi kita yang pertama yang akan saya presentasikan, yaitu inovasi pembelajaran kuantum. Quantum learning adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan aktivitas kerja dan bermain, serta mengakui pentingnya mengapa dan bagaimana materi dipelajari. Prinsip quantum teaching adalah mengintegrasikan dunia siswa dengan dunia pengajar melalui hubungan yang mendalam, memfasilitasi pemahaman materi secara lebih baik. Model ini mempromosikan pembelajaran yang menyenangkan, mempercepat potensi siswa dalam mencapai tujuan pendidikan melalui proses belajar yang efektif. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian dari quantum learning adalah menggabungkan aktivitas kerja dan bermain untuk belajar itu supaya lebih efektif, supaya bisa mencapai tujuan pendidikan kita. Kemudian di sini ada karakteristik dari quantum learning. Di sini ada yang pertama, komunikasi dalam lingkungan pembelajaran. Setiap elemen harus menyampaikan pesan terhadap proses belajar. Jadi harus ada komunikasi, yaitu interaksi dua arah. Kemudian tujuan dalam setiap aspek belajar memiliki tujuan yang ditetapkan. Kemudian pengalaman sebelum konsep. Belajar efektif terjadi setelah siswa memiliki pengalaman praktis dengan materi. Nah, di sini pengalaman praktis maksudnya siswa disuruh bereksperimen ataupun mencoba dulu materi yang ingin dipelajari, menghargai setiap waktu dan merayakan pembelajaran. Di sini nomor 4, menghargai setiap usaha itu mengakui atau menghargai setiap upaya siswa. Jadi kita harus mengapresiasi setiap apa yang sudah dikerjakan oleh siswa, kemudian kita tuntun supaya sesuai dengan materi yang kita pengen kasih ke siswa. Kemudian merayakan pembelajaran, materi ini penting untuk dirayakan, memperkuat motivasi siswa dalam mengasosiasikan pembelajaran dengan pengalaman positif. Jadi bagaimana siswa untuk membuat rangkuman atau dari sumari dari materi yang kita pelajari itu di sini. Jadi nanti setiap sudah di akhir diperkuat atau diasosiasikan dengan membuat rangkuman dari materi yang dipelajari. Kemudian di sini ada langkah-langkah. Yang pertama ada pemanasan, kemudian yang kedua ada pengajaran, penerapan, evaluasi, dan pencatatan. Pemanasan ini kita harus menarik perhatian. Menarik perhatian ini dengan cara kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan membuat rasa penasaran atau rasa keingintahuan siswa muncul. Kemudian pengajaran, di sini baru kita mulai memberikan materi pelajaran yang dirasa lebih mudah dipahami. Kita rangkum saja menjadi beberapa poin, tapi intinya kita menyampaikan apa yang mau kita sampaikan di hari itu. Kemudian penerapannya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan. Ini lebih ke eksperimen, kemudian evaluasi. Di sini evaluasi, setelah teman-teman di eksperimen dan juga presentasi berkumpul untuk menemukan satu rangkuman, mereka akan melakukan evaluasi, yaitu saling presentasikan dan saling memberi kritik atau saran. Nah, itu memperkuat hubungan antara pembelajaran dan hasil yang diharapkan. Kemudian pencatatan.
Nah, di sini setelah siswa sudah mempresentasikan dan saling memberikan kritik, siswa harus saling mencatat dan memberikan rangkuman. Dan biasanya nanti akan diberikan di akhir itu rangkuman oleh guru. Seperti itu. Kelebihan quantum learning. Keunggulan model quantum learning yaitu yang pertama, mendorong siswa untuk berpikir menggunakan metode yang sama dengan pengajar. Kedua, meningkatkan pemahaman siswa dengan fokus pada masalah-masalah yang penting pada pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengedepankan gerakan dan proses daripada jumlah informasi. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, nyaman bagi siswa. Mendorong partisipasi aktif siswa dalam mengamati sesuai dengan teori dan realitas dan melakukan eksperimen mandiri. Memerlukan kreativitas dari pengajar untuk memotivasi siswa dan merangsang kreativitas mereka. Yang ketujuh, mudah dipahami dan diterapkan oleh siswa. Jadi intinya kelebihan quantum learning ini lebih ke bagaimana mereka bekerja sama, mereka berpikir, mereka meningkatkan pemahaman mereka melalui tindakan-tindakan yang sudah mereka lakukan atau eksperimen ataupun hasil diskusi mereka. Jadi setelah mereka melakukan diskusi, mereka mempresentasikan, mereka tahu apa yang kurang dari cara belajarnya, cara berpikir mereka, dan itu yang akhirnya membuat mereka berproses. Nah, di sini ada kelemahannya. Nah, di sini si Slavin dalam karyanya menyampaikan kritik terhadap quantum learning. Salah satunya adalah ketidakseimbangan penekanan antara perkembangan kemampuan kognitif siswa. Menurutnya, perkembangan pendekatan ini menekankan aspek psikologis dan emosional siswa, dengan kurang memberikan perhatian yang memadai kepada kemampuan berpikir dan akademik. Selain itu, Slavin juga mengungkapkan bahwa quantum learning tidak begitu efektif bagi siswa dengan berkebutuhan khusus atau masalah perilaku, sehingga memerlukan penyesuaian agar dapat mencapai tujuan pembelajaran mereka. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan dari Slavin ini, dia mengatakan bahwa ke quantum learning ini lebih ke psikologis dan emosional. Di kognitif itu kurang. Karena kita tahu kalau kognitif itu lebih ke kemampuan dasar ataupun kompetensi siswa. Tapi di quantum learning, dia lebih ditekankan ke psikologis dan emosional. Karena kita kan sering memberikan apresiasi. Tapi karena dia kognitif dan kognitif maaf, mungkin ada beberapa siswa yang melakukan kebutuhan khusus, memerlukan kebutuhan khusus, jadi memerlukan penyesuaian. Nah, ini kelemahan quantum learning. Nah, di sini ada inovasi pembelajaran problem-based learning dan kontekstual mungkin akan disampaikan oleh Intan. Persilakan. Baik, terima kasih kepada Andromeda selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi pembelajaran yang kedua yang dibahas pada materi ini, yaitu ada inovasi pembelajaran problem-based learning. Nah, adapun pengertian dari problem-based learning atau bisa disingkat dengan PBL adalah sebuah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa secara kolaboratif memecahkan masalah-masalah kompleks yang ada di dunia nyata. Nah, dalam metode ini, siswa diberikan sebuah masalah atau skenario yang ada di dunia nyata yang relevan dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari di kelas. Kemudian, mereka bekerja secara aktif untuk menyelidiki, menganalisis, dan mencari solusi untuk masalah tersebut.
PBL ini dapat mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan komunikasi sambil memperdalam pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Jadi dengan kata lain, metode pembelajaran problem-based learning ini adalah metode pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, kemudian, mohon maaf, kemudian ada karakteristik dari metode PBL ini atau problem based learning ini, yaitu yang pertama, pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah yang mengambang, yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang kedua, masalah dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, siswa menyelesaikan masalah dengan penyelidikan autentik. Yang keempat, secara bersama-sama dalam kelompok kecil, siswa mencari solusi untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kelima, guru bertindak sebagai tutor dan fasilitator. Kemudian yang keenam, siswa bertanggung jawab dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Jadi bisa dari beberapa sumber, tidak dari buku saja, bisa dari internet atau yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, siswa mempresentasikan hasil penyelesaian masalah dalam bentuk produk tertentu. Nah, produk dalam hal ini adalah berupa suatu pemrograman. Kemudian ada langkah-langkah dari metode problem-based learning ini. Yang pertama, memberikan permasalahan kepada siswa, di mana permasalahan tersebut berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru mengorganisasikan siswa dalam beberapa kelompok. Jadi di kelas dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kemudian yang ketiga, guru membantu siswa mengorganisasikan tugas belajar sesuai dengan masalah yang diberikan sebelumnya. Yang keempat, siswa mengumpulkan pengetahuan dan melakukan percobaan sesuai dengan pemecahan masalah yang diberikan. Yang kelima, siswa mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang berupa suatu program, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Oke. Selanjutnya ada kelebihan dari metode problem-based learning ini. Yang pertama, pemecahan masalah dalam PBL cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah berlangsung selama proses pembelajaran, menantang kemampuan siswa, serta memberikan kepuasan kepada siswa. 3. PBL dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa di kelas. 4. Membantu proses transfer siswa untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dengan pembelajaran yang sedang dipelajari. 5. Membantu siswa mengembangkan pengetahuannya dan membantu siswa untuk bertanggung jawab atas pembelajaran sendiri. 6. Membantu siswa untuk memahami hakikat belajar sebagai cara berpikir, bukan hanya sekedar mengerti pembelajaran oleh guru berdasarkan buku teks. Jadi, siswa dapat memahami hakikat belajar itu sendiri dari pemecahan masalah yang telah dipecahkan. 7. PBL menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan disukai siswa. 8. Memungkinkan aplikasi dalam dunia nyata. Dan 9. Merangsang siswa untuk belajar secara kontinu. Kemudian, selain kelebihannya pasti ada kelemahan. Maka kelemahan dari metode problem-based learning ini yang pertama, apabila siswa mengalami kegagalan atau kurang percaya diri dengan minat yang rendah, maka siswa enggan untuk mencoba lagi. Yang kedua, PBL membutuhkan waktu yang cukup untuk persiapan. Jadi PBL ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi harus memerlukan persiapan yang cukup. 3. Pemahaman yang kurang tentang mengapa masalah-masalah yang dipecahkan, maka siswa kurang termotivasi untuk belajar. Oke, selanjutnya yang terakhir ada inovasi pembelajaran kontekstual. Nah, adapun pengertian dari pembelajaran kontekstual ini adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan materi pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata atau situasi yang relevan bagi siswa.
Pendekatan ini berfokus pada pemberian pengalaman belajar yang berarti dan bermakna bagi siswa, dengan menekankan hubungan antara konsep-konsep pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari atau situasi yang dikenal oleh siswa. Metode pembelajaran kontekstual ini dapat mendorong siswa untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam berbagai konteks, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan mereka di masa depan. Jadi, kontekstual ini berhubungan dengan masalah konteks kehidupan nyata atau situasi yang relevan bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada karakteristik dari metode pembelajaran kontekstual. Yang pertama, melaksanakan komunikasi yang komunikatif atau making meaningful connection. Yang kedua, melakukan aktivitas-aktivitas yang signifikan atau doing significant work. Kemudian yang ketiga, belajar dengan pengaturan sendiri atau self-regulate learning. Yang keempat, bekerja sama atau collaborating. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa, nurturing the individual. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi atau reaching high standard. Yang delapan, dengan penilaian autentik atau using authentic assessment. Nah, kemudian ada langkah-langkah dari metode pembelajaran kontekstual. Nah, di sini yang pertama ada modeling, yaitu guru berperan sebagai model bagi peserta didik. Kemudian inquiry, yaitu identifikasi analisis observasi. Yang ketiga, questioning, yaitu tanya jawab dengan peserta didik. Yang keempat, learning community, yaitu siswa dibagi dalam beberapa kelompok belajar untuk melakukan diskusi. Kemudian yang kelima, konstruktivisme, yaitu konstruksi teori dan pemahaman, yaitu mengkonstruksikan teori dan pemahaman. Keenam, reflection, siswa mengulas dan merangkum materi di akhir pertemuan. Kemudian yang ketujuh, authentic assessment, siswa dinilai dan menilai secara objektif. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dari metode pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran kontekstual dapat mendorong peserta didik menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata. Yang kedua, pembelajaran kontekstual mampu mendorong peserta didik untuk menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual menekankan pada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materinya sendiri. Kemudian ada kelemahan dari metode kontekstual sendiri. Yang pertama, yaitu CTL membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik untuk bisa memahami semua materi. Yang kedua, guru harus bekerja ekstra untuk lebih intensif dalam membimbing, karena siswa sering melakukan kesalahan ketika mencoba menghubungkan permasalahan-permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, mata pelajaran dengan realitas kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ini, siswa harus gagal berulang kali untuk menemukan hubungan yang tepat. Dalam CTL, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi, karena guru hanya sebagai fasilitator dan merupakan student center. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada Andro. Baik, terima kasih kepada Intan yang sudah memaparkan problem-based learning dan juga CTL. Di sini saya coba menyimpulkan tadi dari apa yang sudah kami sampaikan. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang telah diuraikan, yaitu quantum learning, PBL, dan CTL. Setiap metode tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Mungkin dari quantum learning, kelebihannya dia lebih menyenangkan, lebih terfokus kepada apresiasi, tapi dia masih kelemahannya yaitu tidak merata kognitifnya. Dan PBL ini mungkin lebih menyelesaikan masalah, tapi kelemahannya yaitu waktunya yang dibuat harus lebih cukup.
Dan juga untuk kontekstual, mungkin tadi dia itu lebih mendepankan masalah-masalah di dalam kehidupan sehari-hari, tapi kelemahannya guru yang harus banyak memberikan fasilitas. Nah, di sini ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Namun kekurangannya tidak membuat salah satunya itu menjadi lebih unggul ataupun lebih rendah. Tapi gimana caranya kita memilih pembelajaran yang sesuai dengan materi. Karena beberapa materi mungkin ada yang cocok dengan quantum learning, tapi tidak cocok dengan PBL. Nah, kayak gitu. Jadi PBL itu sama metode pembelajaran kontekstual juga bisa dicari kelemahan atau keunggulannya. Jadi kita sesuaikan dulu materinya, kemudian kita pilih dari quantum learning, PBL, atau CTL mana yang lebih cocok. Dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran, karakteristik materi, pemilihan metode pembelajaran yang tepat, dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Jadi tujuan untuk memilihnya itu supaya pembelajaran tetap lebih efektif. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.